Bagian tes uraian. Tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk menjawab alam, bentuk menguraikan, menjelaskan, membahas, membandingkan, memberikan alasan dan bentuk sejenis yang sesuai dengan tuntutan pertanyaan dan menggunakan kata-kata serba bahasa sendiri. Dengan kata tes lain, uraian mengharapkan peserta didik menyusun sendiri penjelasannya. Bagian kedua, jenis tes uraian. A. Tes uraian bebas. Tes respon yang diperpanjang. Tes uraian bebas atau tes non-objektif memiliki bentuk tes uraian yang memberi kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan menyampaikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. B. Tes uraian terbatas. Tes respon terbatas. Tes deskripsi terbatas juga sering disebut dengan tes deskripsi singkat atau tes uraian. Tujuan merupakan bentuk tes uraian yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Bagian 3. Keunggulan dan kelemahan tes uraian. Keunggulan dapat mengukur kemampuan siswa peserta didik dalam hal menyajikan jawaban terurai secara bebas. B. Mengorganisasikan pikiran, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri. Kelemahan. A. Jumlah bahan atau pokok bahasa yang dapat ditanyakan relatif terbatas. B. Waktu untuk memeriksa jawaban siswa cukup lama. Pengskorannya relatif subjektif. Bagian 4. Prinsip konstruksi, butir soal tes uraian dan pedoman pengskoran. 1. Prinsip konstruksi butir soal tes uraian. Konstruksi soal esai harus disusun dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat tanya yang menuntut jawaban atau tanggapan terurai. Kedua, pedoman pengskoran. Pedoman pengskoran merupakan paduan atau petunjuk yang menjelaskan tentang batasan atau kata-kata kunci atau konsep untuk melakukan pengskoran terhadap soal-soal bentuk uraian. Tujuan dan kemungkinan jawaban yang diharapkan atau kriteria-kriteria jawaban. Bagian B. Tes objektif. Pemahaman. Tes tujuan atau seri dikenal dengan tes dikotomi merupakan perangkat tes yang butir-butir soalnya mengandung alternatif jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes karena penjelasan antara benar atau salah dan memiliki skor antara 1 atau 0. Bahkan alternatif pilihan jawaban telah dibuat oleh pengkonstruksi butir soal. Peserta tes hanya memiliki jawaban dari pilihan jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya bagian 2, jenis kekuatan kelemahan tes objektif dalam pelaksanaan tes. Tujuan ada beberapa jenis tes yang digunakan yaitu tes pilihan ganda, tes benar salah. A. Tes pilihan ganda. Kelebihan. Pertama, soal pilihan ganda mudah dinilai, cepat dan memiliki objektivitas yang tinggi. Kedua, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soal mengukur berbagai tingkat kognitif. Yang kedua, kelemahan. Pertama, pemecah masalah, kemampuan untuk mengorganisir dan menyampaikan ide. Kedua, sulit untuk membuat mengecoh yang homogen dan berfungsi. Ketiga, berpeluang untuk menebak jawaban. Terdapat suatu hal, pemecah masalah, kemampuan untuk mengorganisir dan mengekspresikan ide dan gagasan. Bagian B. Tes benar dan salah. Tes benar salah adalah bentuk tes yang digunakan untuk menilai apakah seorang peserta ujian dapat mengidentifikasi pertanyaan fakta yang benar atau salah. Tes ini harus berisi soal yang cukup sehingga domain yang relevan dapat diambil sampelnya secara mampu dan menguji dapat kesimpulan menarik yang baik tentang pengetahuan peserta ujian. Pertanyaan benar dan salah harus sama-sama terwakili. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut yaitu tes adalah salah satu penilaian digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Tes dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian adalah tes yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara luas dan mendalam.
Tes uraian dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Tes objektif adalah tes yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban yang singkat dan tepat. Tes objektif dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman dan pengetahuan dalam konstruksi instrumen tes uraian dan objektif. Jadi, itulah tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.